Bapak, Ibu, para saudara yang terkasih, kita akan merenungkan permenungan Advent yang kedua dengan tema tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Bacaan yang diambil untuk permenungan Advent yang kedua berasal dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai dengan 5. Maka saya akan membacakan dahulu Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 5. Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah, dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah, dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih, karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Demikianlah Injil Tuhan. Para saudara yang terkasih, permenungan Advent mengajak kita untuk semakin menyadari diri kita di dalam kesatuan kita dengan Tuhan. Maka tema yang kedua, tinggal dalam Kristus akan menghasilkan buah. Dengan bacaan Injil dari Yohanes 15 ayat 1 sampai 5, ingin menegaskan bahwa kita tidak dapat terpisah dari Tuhan. Ketika kita terpisah dari Tuhan, maka yang muncul adalah ketiadaan. Dikatakan tadi di dalam bacaan Injil, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dalam hal ini ada dua hal yang dapat kita renungkan. Yang pertama, syarat untuk berbuah pada pohon anggur itu adalah dipotong, disiangi. Dan ranting-ranting yang tidak perlu itu harus dibersihkan. Dan untuk suatu tanaman, kalau itu dipotong pasti akan menyakitkan. Maka proses pembersihan itu adalah proses untuk pemurnian. Dan proses ini pasti menyakitkan. Sebagai contoh, misalnya kita ingin menyadari dan menyesali dosa-dosa kita. Ini juga bukan suatu hal yang mudah, tetapi menyakitkan. Kita masuk ke dalam diri kita dan melihat kembali dosa-dosa dan kesalahan yang kita perbuat, yang kadangkala dalam tanda petik juga siap untuk membongkar diri kita dengan jujur di hadapan Allah. Membongkar apa yang menjadi luka-luka diri kita, membongkar apa yang menjadi kelemahan-kelemahan diri kita. Dan ini adalah proses yang menyakitkan. Tetapi untuk berbuah, inilah caranya. Kita siap untuk dipotong, dibersihkan, dipangkas pada bagian ranting-ranting yang menghambat pertumbuhan. Dan setelah melalui proses ini, barulah pohon anggur akan berbuah. Lalu hal kedua yang juga perlu untuk kita renungkan adalah ada di sana dikatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mengulangnya sampai 3 kali. Dan kalau kita melihat dengan lebih cermat, di situ ada suatu kesalingan. Tinggallah di dalam aku dan aku tinggal di dalam kamu. Yesus mengajak bukan hanya Yesus tinggal di dalam kita, tetapi kita juga tinggal di dalam Yesus. Kita tidak hanya tinggal sendiri atau Yesus tinggal di dalam kita, tapi kita juga mau tinggal di dalam Yesus. Dua hal ini tidak dapat dipisahkan. Kalau kita mau mengundang Tuhan untuk hadir di dalam diri kita, maka kita pun juga harus dengan kesadaran menyadari keberadaan kita di hadirat Tuhan. Dan ini akan membawa kepada kesuburan hidup kita.
Sehingga apa yang sungguh kita usahakan, aneka macam di dalam hidup kita, membawa rahmat, membawa berkat. Hidup di dalam Tuhan, hidup yang penuh dengan rahmat, hidup yang penuh dengan berkat. Maka bagi kita semua, untuk membangun hidup di dalam Tuhan, kita pun juga diajak untuk terus-menerus menata, mengoreksi, meneliti diri kita. Apakah yang sudah aku lakukan sudah cukup dan bermanfaat bagiku untuk tinggal di dalam Tuhan, dan membiarkan diriku juga menerima Tuhan tinggal di dalam hatiku. Maka kita semua diajak untuk merenungkan pada kesempatan ini melalui pertanyaan-pertanyaan permenungan. Yang pertama, hal-hal apa yang telah aku lakukan untuk mengembangkan iman, harapan, dan kasihku? Iman, harapan, dan kasih adalah 3 keutamaan Kristiani yang menjadi bagian pokok dalam hidup beriman kita. Maka apakah ini sudah aku kembangkan? Aku mempunyai iman akan Tuhan. Aku mempunyai pengharapan akan kehidupan. Aku mempunyai kasih untuk dalam pelayanan dan pemberian diri. Apakah ini bertumbuh? Ataukah melalui pertanyaan yang kedua, apakah aku masih terkena virus-virus yang menghambat pertumbuhan iman, seperti kekeringan rohani, malas dengan hal-hal rohani, mudah putus asa, dan lebih suka cinta diri? Iman membangun kedalaman hidup kita dengan Tuhan. Tapi kadangkala kita masih malas untuk mau bersusah-susah meluangkan waktu berdoa, bersusah-susah pergi ke gereja, karena harus meluangkan waktu meninggalkan aneka macam pekerjaan kita. Dan ini tentu seperti ranting-ranting yang dipangkas. Kita juga akan membiarkan diri kita dibentuk, dan itu juga pasti ada hal-hal yang menyakitkan. Atau kita mudah putus asa karena kita tidak punya pengharapan, karena kita terlalu khawatir dengan hal-hal yang menghimpit kehidupan kita, karena kita terlalu takut dengan hal yang di depan kita, padahal kita memiliki Tuhan. Terkadang kita terlalu was-was, cemas, karena kita tidak berani untuk bersandar kepada Tuhan. Hal-hal di dalam dunia ini kerap menjadi penghambat dalam pertumbuhan rohani, karena hal itu sungguh nyata. Tetapi harapan itu membangun suatu kepercayaan di tengah ketidakpastian, dan itulah harapan. Atau kita masih lebih suka cinta diri. Kita tidak ingin menghidupkan daya kasih yang ada di dalam diri kita, tetapi kita justru mengungkung dengan mencintai diri kita sendiri, memikirkan diri kita sendiri. Padahal Tuhan mengundang kita untuk berani keluar dari diri kita dan mencintai siapapun yang ada di sekitar kita, membagikan kasih Allah yang kita terima bagi mereka yang terlebih membutuhkan. Maka Bapak Ibu para saudara yang terkasih, permenungan yang kedua mengajak kita untuk semakin menyadari bagaimana keterkaitan kita dengan Tuhan. Yesus adalah sang pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Kita tidak dapat berpisah dengan Kristus. Jika kita berpisah dengan Kristus, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Semua tentu akan menjadi hancur. Kebersamaan kita dengan Tuhan menumbuhkan iman, harapan, dan kasih kita. Maka mari kita mensyukurinya, dan mari kita juga membangun niat-niat hidup kita. Sebagai ranting-ranting anggur Tuhan, mari kita juga membuahkan sesuatu melalui hidup kita, melalui hal-hal yang Tuhan berikan kepada kita. Hidup yang berbuah tentu akan menjadi sukacita, kegembiraan. Dan seberapapun buahnya, mari kita persembahkan itu kepada Tuhan. Mari berbuah dan jangan hanya tinggal diam. Mari berani untuk menderita karena kita mau dibentuk oleh Tuhan sendiri.
Mari kita berani untuk memberikan diri dengan aneka macam hal yang kita miliki untuk sesama kita, untuk masyarakat kita, untuk gereja kita. Maka para saudara yang terkasih, selamat merenungkan dan memasuki bulan Advent ini, memasuki permenungan yang kedua, untuk berani tinggal di dalam Kristus. Mari luangkan waktu, mari memberikan hati, pikiran, tenaga, daya dalam diri kita untuk kebersamaan kita dengan Tuhan. Mari kita memberi hati, memberi diri untuk Tuhan, agar kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan tinggal di dalam kita. Ada sebuah kisah untuk menutup permenungan kali ini. Dulu ketika masih belum ada TV, kita mengenal ada satu kotak, yakni tabernakel. Karena tidak ada TV, maka orang lebih banyak memiliki waktu untuk tinggal di depan tabernakel dan berdoa. Tapi kemudian setelah muncul kotak yang kedua, yakni televisi, orang mulai lebih banyak di depan televisi daripada di depan kotak tabernakel. Dan sekarang ketika mulai muncul kotak HP, orang juga mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk kotak HP daripada kotak TV, ataupun lebih lagi kotak tabernakel. Maka kita diingatkan, aneka macam hal dalam hidup kita terima dengan penuh syukur, tetapi kita tidak lupa untuk tinggal di dalam Tuhan, untuk terus mencecap intisari kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maka semoga memasuki masa Advent ini kita sungguh-sungguh dibaharui dan kita hidup di dalam damai karena berkat-Nya yang berlimpah. Selamat merenungkan dan selamat memetik buah-buah dari inti sari Sabda.